Di kota Blitar, tepatnya di Kanigoro, hiduplah seorang anggota kepolisian bernama Bribtu Prayoga Ardi Priyanto, atau yang lebih akrab dipanggil Yoga. Sehari-hari, Yoga bertugas di Polres Blitar Kota. Ia menjalani kehidupan yang tampak harmonis bersama istri dan anak semata wayangnya. Sang istri berprofesi sebagai guru SD, sementara mereka juga mengelola usaha rental kendaraan dari rumah. Pernikahan yang mereka bina sejak tahun 2005 tampak stabil selama 4 tahun, hingga pada 2009, sebuah rahasia gelap mulai merusak fondasinya. Yoga terlibat hubungan terlarang dengan Wati, seorang janda beranak satu yang bekerja sebagai SPG rokok sekaligus pemandu lagu di sebuah kafe karaoke di Blitar. Pertemuan mereka bermula secara kebetulan di tempat karaoke. Dari perkenalan itu, benih-benih ketertarikan tumbuh, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan gelap yang didasari kesenangan sesaat. Meski berselingkuh, Yoga tak pernah mengabaikan tanggung jawabnya di rumah. Ia tetap memberikan seluruh gajinya kepada sang istri, berusaha menjalani peran sebagai suami dan ayah tanpa celah. Namun, kecurigaan sang istri perlahan tumbuh, perubahan sikap Yoga dan kebiasaannya yang berubah membuatnya merasa ada yang disembunyikan. Setelah menyelidiki lebih jauh, kecurigaannya terbukti. Yoga memang menjalin hubungan dengan wanita lain. Terpojok, Yoga akhirnya mengakui semuanya. Ia meminta maaf dan berjanji untuk menghentikan hubungan terlarang itu. Demi menyelamatkan rumah tangganya, ia memutuskan untuk mengakhiri kedekatannya dengan Wati. Namun, seperti kisah yang belum benar-benar selesai, Yoga sesekali masih bertemu Wati saat mampir ke tempat karaoke. Tak disangka, kisah Wati tak berhenti pada Yoga. Di tahun 2011, Wati justru menarik perhatian pria lain yang jauh lebih berpengaruh, Kompol Ruslan, Wakapolres Blitar Kota. Ruslan, yang sudah memiliki istri dan anak, sering mengunjungi tempat karaoke tempat Wati bekerja. Ketertarikan pun tumbuh. Wati yang terbiasa ramah kepada pelanggan tak bisa menolak perhatian dari atasannya itu. Mereka bertukar nomor, menjalin komunikasi, hingga akhirnya resmi berpacaran. Berbeda dengan Yoga yang hanya mencari pelarian, Ruslan benar-benar memanjakan Wati. Ia membelikan barang-barang mewah, mengajaknya jalan-jalan, dan memenuhi segala keinginan Wati. Namun di balik kemewahan itu, Wati mulai merasa tertekan. Ruslan bersikap posesif, cenderung keras, dan melarang Wati dekat dengan pria lain. Di tengah hubungan yang mencekam itu, Wati terkadang masih menjalin komunikasi ringan dengan Yoga, bukan sebagai kekasih, melainkan sekadar sebagai teman lama. Setelah menjalin hubungan dengan Wati, Kompol Ruslan, Wakapolres Blitar Kota, tidak menyangka bahwa wanita yang kini menjadi kekasih gelapnya ternyata memiliki masa lalu dengan bawahannya sendiri, Bribtu Yoga. Faktanya bahwa Yoga adalah mantan Wati membuat darah Ruslan mendidih. Terlebih lagi, ia mengetahui bahwa keduanya masih menjalin komunikasi meskipun mengaku tak memiliki hubungan khusus lagi. Didorong rasa cemburu dan amarah, Ruslan langsung memanggil Yoga ke ruangannya. Di sana, tanpa basa-basi, ia menginterogasi sang bawahan. "Kamu masih berhubungan sama Wati?" tanyanya dengan nada tinggi. Yoga yang tak menduga akan dihadapkan pada situasi semacam ini, menjawab jujur bahwa hubungannya dengan Wati sudah lama berakhir dan ia kini fokus pada keluarganya. Namun, Ruslan tidak percaya begitu saja. Ia menuding Yoga masih menjalin hubungan gelap dan berselingkuh dari istrinya. Yoga tetap bersikeras, mengatakan bahwa dirinya telah berubah dan tak lagi mengkhianati pernikahan. Tapi Ruslan tak peduli, amarah yang dipicu oleh rasa kepemilikannya terhadap Wati membuatnya lepas kendali. Tak hanya kata-kata keras yang dilontarkan, Yoga bahkan menjadi korban kekerasan fisik. Ia dipukuli hingga babak belur, dan seragam dinasnya pun disundut rokok hingga berlubang. Semua ini dilakukan di balik dalih penegakan kode etik, padahal sejatinya Ruslan hanya sedang melampiaskan egonya. Saat pulang ke rumah dengan kondisi tubuh penuh luka dan seragam rusak, sang istri terkejut. "Kamu kenapa, Mas?" tanyanya khawatir. Yoga hanya menjawab singkat,
mengatakan bahwa ia baru saja melerai tawuran. Istrinya tahu ada sesuatu yang tidak diceritakan, tetapi memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Yoga menjalani sidang kode etik internal di kantornya. Anehnya, sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ruslan, yang jelas memiliki konflik kepentingan. Tanpa pembelaan yang adil, Yoga dinyatakan bersalah melanggar kode etik dan dijatuhi hukuman mutasi ke Polsek Kanigoro Wetan. Dengan perasaan hancur dan kecewa, Yoga pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Ia merasa difitnah, dihukum bukan karena kesalahan nyata, tetapi karena dendam pribadi atas hubungan masa lalunya dengan Wati. Sang istri, yang mengenal suaminya dengan baik, percaya bahwa Yoga memang telah berubah dan tidak lagi berselingkuh. Apa yang tak diketahui banyak orang adalah bahwa sidang tersebut sejatinya hanyalah permainan ego. Ruslan memanfaatkan jabatannya untuk menghancurkan bawahannya demi mengamankan hubungannya dengan Wati. Bukan karena Yoga melanggar kode etik, melainkan karena Ruslan takut kehilangan wanita yang sedang ia gilai. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Kompol Ruslan dan Wati mulai merenggang. Wati merasa tidak nyaman dengan sikap Ruslan yang semakin posesif dan menekan. Rasa takut Ruslan bahwa Wati akan kembali jatuh ke pelukan Yoga, yang lebih muda dan pernah menjadi bagian dari masa lalu Wati, membuatnya kehilangan kendali atas emosi. Kecurigaan dan ketakutan itu pun berubah menjadi obsesi, hingga suatu hari, Ruslan datang langsung ke kontrakan Wati tanpa pemberitahuan. Ia ingin memastikan Wati tidak sedang bersama pria lain, terutama Yoga. Namun, kedatangan Ruslan justru disambut dingin. Wati menolak untuk menemuinya. Amarah Ruslan memuncak saat matanya menangkap sepasang sandal pria di depan pintu rumah Wati. Ia langsung menuduh Wati menyembunyikan seseorang. Dengan penuh emosi, Ruslan berusaha menerobos masuk. Wati berusaha menahan pintu, dan keduanya terlibat dorong-dorongan yang semakin memanas. Dalam luapan emosinya, Ruslan memecahkan kaca jendela rumah Wati dan bahkan sempat melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Setelah kejadian itu, Ruslan pergi, meninggalkan Wati yang luka secara fisik dan batin. Tak terima diperlakukan seperti itu, Wati melapor ke Polres Blitar atas dugaan penganiayaan. Laporan tersebut langsung diproses. Akibat perbuatannya, Ruslan dimutasi dari jabatannya dan dipindahkan ke Polda Jawa Timur di Surabaya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin renggang. Dan tapi ternyata, Ruslan belum menyerah. Meski telah bertugas di kota lain, Ruslan masih berusaha keras untuk memisahkan Wati dan Yoga. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, merebut kembali Wati dengan cara apapun. Dan disinilah semuanya mulai keluar jalur logika. Singkat cerita, di tahun 2011, Ruslan bertemu dengan seorang pria bernama Muhammad Muat, seorang guru ngaji yang juga dikenal sebagai paranormal di kampungnya di Surabaya. Muat dikenal sebagai orang pintar yang sering dimintai tolong untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ia tinggal bersama istri dan anak, menjalani kehidupan sederhana tapi disegani oleh masyarakat sekitar karena dianggap memiliki ilmu. Ruslan pun mendatangi Muat dengan permintaan tak biasa. Ia ingin Yoga disingkirkan, dijauhkan dari Wati, dengan cara supranatural. Lebih dari itu, Ruslan juga meminta agar Wati bisa jatuh cinta sepenuhnya padanya. Permintaan itu diiringi dengan imbalan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Muat menyanggupi permintaan itu. Maka, dimulailah usaha untuk mengikat hati Wati dan menjauhkan Yoga, bukan dengan kata-kata atau hukum, tapi dengan kekuatan yang berada di luar nalar. Pada bulan November 2011, Muhammad Muat memulai rencana besar yang dipesan oleh Kompol Ruslan. Ia berangkat ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno, berharap mendapatkan restu spiritual sebelum melaksanakan ritual pemisah cinta antara Yoga dan Wati. Ia membawa keyakinan dan tekad, juga beban permintaan yang tidak masuk akal. Menyantet seorang polisi demi cinta yang dikuasai cemburu. Namun, minggu demi minggu berlalu,
dan tidak ada perubahan apapun. Yoga tetap sehat, tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Wati pun tidak menunjukkan tanda-tanda mulai mencintai Ruslan. Kegagalan ini membuat Ruslan murka. Ia menuntut agar uang 5 juta rupiah yang telah dibayarkan dikembalikan. Sayangnya, Muat sudah menggunakan uang itu untuk keperluan ritual dan tidak punya sisa sepeser pun. Dibakar amarah dan kehilangan kesabaran, Ruslan pun mengancam. Jika Muat tidak bisa menyelesaikan misinya, maka keluarga Muat yang akan menjadi korban. Terdesak dan ketakutan, Muat akhirnya menyanggupi. Tapi ia tidak berani menjadi eksekutor langsung. Ia pun mencari orang lain, seseorang yang dikenal di lingkaran gelap sebagai Bungkus, sosok yang dijuluki spesialis pembungkus nyawa. Saat ditawari pekerjaan ini, Bungkus menyatakan kesediaannya. Tapi jasanya tak murah, ia meminta bayaran sebesar 100 juta rupiah. Muat yang tak punya dana sebanyak itu, kembali menghadap Ruslan untuk mendiskusikan tawaran tersebut. Ia menyarankan agar Ruslan menerima tawaran Bungkus, karena jika Muat sendiri yang melakukannya, kemungkinan gagal sangat besar dan justru akan membuat mereka berdua tertangkap. Ruslan akhirnya setuju untuk menggunakan jasa Bungkus. Mereka bertemu langsung, dan setelah negosiasi alot, Bungkus akhirnya setuju dengan bayaran 15 juta rupiah. Tapi uang itu tidak langsung dibayar, rencananya akan diberikan setelah semuanya siap dan aksi eksekusi bisa dilakukan. Namun takdir berkata lain, belum sempat rencana dijalankan, Bungkus tiba-tiba meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Ruslan kembali naik pitam, ia menuding Muat tidak serius dan kembali melayangkan ancaman terhadap keluarga Muat jika targetnya, Yoga, belum juga disingkirkan. Dalam tekanan yang semakin mencekik, Muat mulai kehabisan pilihan. Ia akhirnya menawarkan rencana terakhir, meminta bantuan tetangganya sendiri, seorang pria bernama Hussein. Kali ini, iming-imingnya lebih tinggi, jika berhasil, Hussein akan dibelikan sebuah rumah. Namun, Hussein tidak bodoh, ia menolak dengan tegas, bahkan memperingatkan Muat agar tidak terlibat lebih jauh. Yang menyuruh ini polisi, dan targetnya juga polisi. Kalau sesuatu terjadi, yang akan dijadikan kambing hitam itu kamu Muat, ujar Hussein. Disinilah Muat mulai menyadari bahwa ia telah masuk terlalu dalam ke dalam lingkaran hitam permainan seorang perwira yang dibutakan cinta, dan kini hidupnya, bahkan keluarganya, dipertaruhkan demi ambisi seseorang yang tak tahu batas. Meski telah diperingatkan oleh Hussein untuk tidak terlibat lebih jauh, Muhammad Muat tetap nekat. Bukan karena keberanian, melainkan karena rasa takut. Ia sadar betul, jika tak melaksanakan perintah Ruslan, maka istri dan anaknya bisa jadi korban berikutnya. Maka dengan berat hati, ia mengambil keputusan paling gelap dalam hidupnya, menjadi eksekutor sendiri. Tanggal 31 Desember 2011, hari Sabtu yang seharusnya jadi momen menjelang perayaan pergantian tahun, justru menjadi awal dari misi berdarah. Pagi itu, sekitar pukul 7, Muat mengajak salah satu murid ngajinya bernama Zaini untuk menemaninya ke Blitar. Zaini, yang polos dan sudah menganggap Muat sebagai guru spiritualnya, sama sekali tak menaruh curiga dan langsung setuju, tanpa tahu niat sebenarnya. Mereka berangkat dari Surabaya dengan motor milik Zaini. Di dalam satu tas ransel, Muat menyimpan beberapa pakaian, tasbih, perlengkapan ritual, dan sebuah pisau, benda yang menjadi alat utama dalam misinya. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti di tempat sepi untuk menyamarkan identitas. Plat nomor motor diganti, beberapa stiker ditambahkan, dan dompet serta plat nomor asli disembunyikan dalam tas ransel. Semua dilakukan agar jika misi gagal, mereka tidak mudah dilacak. Setelah menempuh perjalanan sejauh 160 km selama hampir 10 jam, mereka tiba di Blitar sekitar pukul 5 sore. Target mereka jelas, mencari rumah Yoga, sang polisi yang jadi sasaran Ruslan. Namun, mereka tak tahu persis alamatnya. Muat lalu bertanya-tanya ke warga sekitar.
Dari beberapa petunjuk, mereka akhirnya mendapat informasi bahwa rumah yoga memiliki ciri khas berupa usaha rental motor dan mobil di depannya. Benar saja, mereka langsung menemukan rumah yang dimaksud. Muat mengetuk pintu, namun yang keluar adalah istri yoga. Di situ, Muat memperkenalkan diri sebagai Irul, seorang calon penyewa mobil yang ingin bertemu yoga. Namun sang istri mengatakan bahwa yoga belum pulang dinas. Dengan sopan, Muat dan Zaini pun pamit, lalu pergi ke sebuah warung makan. Sambil makan, Muat mulai menyusun langkah berikutnya. Usai makan, ia menyuruh Zaini untuk tetap tinggal di warung. Ia mengaku hendak pergi sebentar untuk memastikan sesuatu. Ternyata, Muat langsung menuju Polsek Kanigoro, berharap melihat motor dinas yoga, karena yoga dikenal selalu memakai Honda Beat-nya saat bertugas. Namun motor itu tak ada di sana. Ia pun mulai curiga bahwa yoga mungkin sudah pulang. Tanpa membuang waktu, Muat kembali ke warung dan menjemput Zaini. Mereka pun kembali ke rumah yoga untuk kedua kalinya. Ketika mereka mengetuk pintu lagi, istri yoga masih memberikan jawaban yang sama, suaminya belum pulang dinas. Namun karena mereka sudah 2 kali datang dan terlihat sangat ingin bertemu, sang istri akhirnya menelepon yoga. Ia bahkan menyerahkan ponsel kepada Muat agar bisa bicara langsung dengan suaminya. Dengan menyamar sebagai Irul, Muat berbicara langsung dengan yoga melalui telepon. Ia mengaku ingin membicarakan urusan penting terkait rental mobil. Yoga, yang saat itu tengah mengikuti apel pengamanan malam tahun baru, menjawab bahwa ia akan pulang sekitar pukul 7 malam lewat. Setelah menutup telepon, Muat dan Zaini kembali berpamitan kepada istri yoga, lalu pergi ke sekitar Polsek Sananwetan. Mereka berdiri di pinggir jalan, menanti momen yang sudah direncanakan dengan niat jahat. 1 jam lebih berlalu, langit malam Blitar semakin gelap dan sunyi, sampai akhirnya, sekitar pukul 19.30, mereka melihat sosok yoga melintas mengendarai motor Beat kesayangannya. Pisau yang dari tadi sudah digenggam erat. Saat motor yoga mendekat, mereka segera mengejar dan menghentikannya di pinggir jalan. Yoga tak menaruh curiga sedikit pun. Ia bahkan sempat menjawab santai ketika Muat bertanya, "Mas Yoga ya?" "Iya." "Ada apa ya?" Jawab yoga tenang. Tanpa aba-aba, Muat langsung mengayunkan pisaunya. Sayangnya, tusukan pertama hanya mengenai tangan yoga karena refleksnya yang cepat menangkis serangan. Yoga pun melawan, mencoba melindungi dirinya. Namun tusukan kedua jauh lebih brutal, menusuk tepat ke bagian depan leher yoga dan langsung mengucurkan darah hebat. Perkelahian tak terhindarkan. Yoga berusaha bertahan sembari menahan rasa sakit, bahkan sempat memukul Muat dengan helm hingga Muat terjatuh dari motor. Tapi Muat bangkit lagi, panik dan berusaha melarikan diri. Yoga, meski sudah terluka parah, masih mampu menarik tas ransel Muat hingga terlepas dari punggungnya dan jatuh ke jalan. Muat dan Zaini pun tancap gas, kabur meninggalkan lokasi. Aksi mereka ternyata sempat dilihat oleh beberapa warga yang awalnya takut mendekat. Namun setelah Muat kabur, warga mulai berani mendekati yoga yang mulai terlihat lemas, darah mengalir deras dari lehernya. Ia berusaha menutup luka itu dengan tangan kirinya, sambil terseok-seok menaiki motornya kembali. Dengan jarak sekitar 500 meter menuju kantornya, yoga tetap memaksakan diri. Ia mengendarai motor sambil menahan luka yang menganga, berjuang mempertahankan nyawanya. Sesampainya di kantor, ia mulai terhuyung dan langsung meminta pertolongan. Rekan-rekannya kaget melihat kondisi yoga yang berlumuran darah dan hampir tak mampu bicara. Yoga pun ambruk di tempat, tak sanggup lagi berdiri. Teman-temannya segera membawanya ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, tubuh yoga mulai tak bergerak. Meski terus dipanggil dan disemangati, nyawanya tak tertolong. Yoga dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah. Sementara itu, Muat dan Zaini yang sudah melarikan diri baru menyadari satu hal penting. Tas ransel mereka tertinggal di lokasi kejadian, tas yang berisi identitas,
termasuk KTP milik Zaini. Panik, mereka memutuskan kembali ke tempat kejadian untuk mengambil tas itu. Namun saat mereka tiba, suasana sudah sepi, dan polisi sudah mulai menyisir area. Malam itu, Muad dan Zaini kembali ke lokasi penyerangan, berharap bisa menemukan tas ransel yang terjatuh. Namun setelah menyisir area sekitar, mereka tak menemukan apa-apa. Tas itu raib. Menyadari bahwa situasi makin berbahaya, keduanya akhirnya memutuskan untuk kabur malam itu juga, melarikan diri kembali ke Surabaya. Keesokan harinya, tanggal 1 Januari 2012, Muad menemui Ruslan dan menyampaikan bahwa ia telah menusuk Yoga tepat di leher. Ruslan yang mendengar itu langsung meminta pisau yang digunakan, beralasan ingin memusnahkan barang bukti. Tak lama, ia memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah kepada Muad dan menyuruhnya segera melarikan diri, menjauh sejauh mungkin dari kejaran polisi. Bermodalkan uang itu, Muad membawa istri dan anaknya pergi meninggalkan Surabaya, berpindah-pindah kota untuk menghindari pelacakan. Di sisi lain, polisi mulai mengusut kasus penyerangan ini. Dari tempat kejadian, mereka menemukan tas ransel tergantung di motor milik Yoga. Di dalamnya terdapat KTP atas nama Zaini, jejak yang sangat jelas dan tak bisa terbantahkan. Dengan alamat yang tercantum di KTP, polisi melacak dan akhirnya menangkap Zaini di kediamannya di Surabaya. Saat diperiksa, Zaini membantah sebagai pelaku utama. Ia menyebut nama gurunya, Muad, sebagai dalang sekaligus eksekutor. Polisi pun bergerak menuju rumah Muad, namun rumah itu sudah dalam keadaan kosong. Muad dan keluarganya telah lebih dulu menghilang. Muad kemudian masuk dalam daftar pencarian orang. 2 minggu berlalu, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaannya di sebuah rumah kontrakan di Desa Pesawahan, Kota Probolinggo. Ia ditangkap bersama istri dan anaknya, lalu dibawa ke Polres Blitar untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di hadapan penyidik, Muad tak bisa lagi mengelak. Ia mengaku bahwa semua aksinya dilakukan atas perintah Ruslan, anggota polisi yang kala itu bertugas di Polda Jawa Timur. Pengakuan ini mengejutkan banyak pihak, dan tak lama kemudian, Ruslan pun ditahan di kantornya sendiri untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus ini pun resmi ditangani oleh Polda Jawa Timur. Persidangan akhirnya dimulai. Di pengadilan, pengacara Ruslan langsung menyusun pembelaan. Ruslan membantah keras bahwa ia pernah memerintahkan pembunuhan. Menurutnya, ia hanya meminta Muad, seorang dukun, untuk menyantet Yoga atas permintaan orang tua Wati, wanita yang belakangan diketahui memiliki hubungan khusus dengan Yoga. Ia mengklaim, santet itu bertujuan memisahkan hubungan terlarang antara Wati dan Yoga, bukan untuk membunuh. Ruslan juga mengaku bahwa uang 5 juta rupiah yang diberikan kepada Muad berasal dari keluarga Wati, bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ia berdalih, niatnya hanyalah menolong rumah tangga Yoga agar tidak makin hancur karena perselingkuhan. Namun semua pembelaan itu justru membuat Muad murka. Di hadapan hakim, ia mengaku bahwa Ruslanlah otak dari segalanya. Bahkan Ruslan sempat mengancam akan membunuh istri dan anak Muad jika perintah untuk menghabisi Yoga tak dilaksanakan. Setelah berhasil melakukan penyerangan, Ruslan juga disebut-sebut memberikan uang 10 juta rupiah kepada Muad sebagai imbalan untuk segera melarikan diri dan menghilang. Persidangan pun berjalan panas, dengan 2 versi cerita yang saling bertolak belakang. Namun satu hal yang pasti, nyawa Yoga melayang karena permainan berbahaya antara ilmu hitam cinta dan kekuasaan. Setelah peristiwa berdarah itu, Ruslan sempat meminta pisau yang digunakan untuk menusuk Yoga. Ia beralasan ingin memusnahkannya karena khawatir akan dijadikan barang bukti. Namun penyelidikan terus berjalan, dan perlahan-lahan semua potongan cerita mulai tersusun jelas. Berdasarkan pengakuan para saksi dan bukti yang ditemukan, versi Muadlah yang paling konsisten dan dipercaya oleh penyidik. Persidangan pun digelar. Setelah 4 kali sidang, Wati, perempuan yang menjadi pusat perhatian dalam konflik ini, akhirnya hadir.
Ia mengaku baru saja kembali dari liburan di Jakarta. Di hadapan majelis hakim, Wati membantah seluruh pernyataan Ruslan. Ia menegaskan bahwa orang tuanya tidak pernah meminta Ruslan untuk menjauhkan dirinya dari yoga, apalagi sampai menyuruh menyantet atau memberikan uang 5 juta rupiah. Kesaksian warga dan ketua RT tempat tinggal Muat juga memperkuat cerita tersebut. Mereka mengenal Muat sebagai sosok guru ngaji dan paranormal yang kerap membantu warga tanpa pamrih. Banyak yang tak percaya ia bisa melakukan tindakan sekejam itu, kecuali jika ada tekanan besar di baliknya. Bahkan sang istri, Rahmati, mengungkapkan bahwa suaminya sempat curhat tentang ancaman dari Ruslan. Muat merasa terpaksa menjalankan perintah tersebut demi menyelamatkan nyawa keluarganya. Dalam masa pelarian pun, Rahmati sempat menyarankan suaminya untuk menyerahkan diri. Tapi saat itu, Muat hanya berkata lirih, Rahmati lari pun telah mati. Sebuah kalimat penuh kepasrahan, menandakan bahwa mereka terombang-ambing dalam ketakutan dan ketidakpastian. Akhirnya, berdasarkan bukti, kesaksian, dan pengakuan yang terkumpul, Ruslan dinyatakan sebagai otak dari seluruh rencana pembunuhan ini. Ia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Hukuman serupa juga diberikan kepada Muat sebagai eksekutor. Sementara itu, Zaini, yang hanya ikut tanpa tahu rencana apapun, divonis 9 bulan penjara karena dianggap turut serta, meski tanpa niat dan pemahaman akan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, vonis itu mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga korban. Mereka merasa kecewa karena Ruslan sebagai dalang kejahatan hanya dijatuhi hukuman yang sama dengan pelaku eksekusi. Padahal, jika bukan karena perintah Ruslan, kasus tragis ini mungkin tidak pernah terjadi. Meski keadilan telah ditegakkan menurut hukum, tidak semua pihak merasa puas. Namun, dari tragedi ini, kita bisa belajar satu hal, hidup adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan biarkan amarah, dendam, atau pengaruh orang lain merusak akal sehat dan masa depan kita. Karena sekali kita melangkah ke jalan yang salah, seringkali tak ada jalan kembali, yang tersisa hanyalah penyesalan. Terima kasih telah menonton sampai akhir, sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.